Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani baru, siang ini saya berada di areal persawahan saya, dan areal ini ditanami kacang hijau. Perlu diketahui sahabat tani baru bahwa metode yang saya gunakan untuk penanaman kacang hijau ini menggunakan teknik sebar. Oleh karena itu hasilnya tidak bisa merata, sahabat tani baru. Di lain itu, pada 2 minggu terakhir ini sering diguyur hujan, sehingga di lahan ini terjadi genangan-genangan air. Tapi untuk siang ini sudah mulai kasat, tidak ada genangan lagi, dan cuaca 3 hari ini juga lumayan panas, sehingga sangat membantu pertumbuhan kacang hijau ini. Pada video yang lalu berkaitan dengan penyepraian dan penyulaman, ada sahabat tani baru yang bertanya pada saya, bisakah kacang hijau itu disulam, apa tidak mati? Yang kedua, pada usia berapa kacang hijau itu bisa dilakukan penyulaman? Untuk menjawab hal tersebut, sahabat tani baru, saya perlu menyampaikan ukurannya, bahwa kacang hijau pun bisa kita sulami, kita pindahkan bibit-bibit kacang hijau yang tergenang, karena kacang hijau itu tidak tahan air. Oleh karena itu, kacang hijau yang tergenang kita pindahkan di tempat yang tanahnya ada di ketinggian. Yang kedua, tempat yang akan kita sulami memang jarang bibit yang tumbuh di sekitar itu. Yang ketiga, tanahnya masih basah, sahabat tani baru. Jadi dari sisi benihnya kita ambil, tanahnya juga masih basah, sehingga memudahkan kita untuk mencabutnya. Demikian juga tanah yang akan kita gunakan untuk tempat penyulamannya juga masih basah, memungkinkan untuk kita menyulamnya di situ. Apakah bibit yang kita sulamkan tersebut bisa bertahan? Nah, ini buktinya, sahabat tani baru. Di lahan ini bekas jerami saya bakar. Pada waktu saya sebar ternyata tidak pada tumbuh, dan ini saya sulami, terlihat sudah mulai keluar daunnya. Artinya benih ini sudah bisa menyesuaikan di tempatnya yang baru. Tidak hanya itu, sahabat tani baru, ini juga dari penyulaman, jadi tempat yang masih longgar, masih memungkinkan untuk kita tanami, kita lakukan penyulaman. Untuk itu, sahabat tani baru, untuk menyulam jangan sampai tanahnya sudah keras, sudah kering, karena nanti kita akan kesulitan mencabutnya. Yang kedua, tempat untuk memindahkan benih tadi kalau sudah terlalu keras,
itu juga menyulitkan. Pertama, menyulitkan kita untuk menyulamkannya di situ. Yang kedua, akarnya sulit untuk mengikat, untuk terikat pada tanaman, pada tanah itu. Dan sahabat tani baru, banyak benih yang saya sulamkan. Ini juga dari sulaman. Ini sudah mulai bisa hidup, sahabat tani baru. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kapan, sahabat tani baru, kapan kita bisa menyulamkannya. Karena saya bukan ahli pertanian, bukan berkecimpung di dunia pendidikan di pertanian, maka saya menggunakan logika. Benih yang kita sulamkan menurut saya kira-kira berusia 10 atau 2 minggu. Kira-kira benihnya sudah keluar daunnya ya, sahabat tani baru. Jadi jangan terlalu dewasa atau remaja, karena nanti kita sulamkan, kita tanamkan itu beban atasnya berat. Oleh karena itu carilah yang masih muda lah, sekitar 2 mingguan itu ya, sahabat tani baru. Dan itu kira-kira jawaban saya. Yang berikutnya, mungkin dari sahabat tani baru mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan bisa memberikan komentar pada video saya. Mungkin bisa berdiskusi, kita bertukar pengetahuan untuk menambah wawasan kita dalam menekuni bidang pertanian, sahabat tani baru. Dan perlu saya sampaikan, sahabat tani baru, ini tanaman kacang hijau saya memang karena ada gangguan cuaca alami, maka tanaman kacang hijau ini ada kendalanya. Jadi ada yang sudah tumbuh besar, sudah tinggi, bahkan ini sudah memasuki usia generatif, sahabat tani baru. Ini penyebaran yang pertama, jadi sudah berbunga, sahabat tani baru, sedangkan yang lainnya masih dalam masa pertumbuhan. Mulai dari pagi tadi, sahabat tani baru, saya juga melakukan penyulaman sekaligus untuk mencabuti gulma-gulma. Jadi sekalian mencabut gulma, membersihkan gulma, saya manfaatkan untuk melakukan penyulaman. Karena ini kondisinya ada tanaman kacang hijau yang padat, ada kacang hijau yang renggang-renggang, jarang sekali. Maka untuk memanfaatkan lahan yang kosong, tidak ada tanamannya, saya lakukan penyulaman. Demikian, sahabat tani baru, semoga video ini dapat menjawab, tapi bukan jawaban yang pasti, jawaban yang ilmiah. Hanya ini menurut pendapat saya. Jadi nanti kalau ada kekeliruan, silahkan sahabat tani baru memberikan koreksi pada jawaban saya. Apalagi sahabat tani baru yang sudah senior
sahabat tani baru yang berlatar belakang pendidikan pertanian bisa memberikan saran dan pendapatnya. Dan tambahan informasi sahabat tani baru, jadi saya bukan ahli di bidang pertanian, saya di dunia pendidikan, dan tahun ini baru pertama kali menggeluti bidang pertanian, dan ini awal saya bertanam kacang hijau. Jadi ini bisa dikatakan saya masih dalam taraf belajar sahabat tani baru. Jadi perlu diketahui, saya baru pertama kali ini terjun di dunia pertanian, dan semoga video ini, jawaban saya ini bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Sebelum saya akhiri, mohon like, komen, dan subscribe pada channel YouTube saya. Semoga bermanfaat. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.